Selamat malam dan shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita akan mengadakan ibadah persiapan perjamuan kudus. Karena pada tanggal 5 Desember 2021, kita akan mengadakan perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2021. Olehnya itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini. Untuk itu, saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1, Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke akta persiapan perjamuan kudus, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati, karena kasih-Mu besar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa pada hari Minggu
tanggal 5 Desember 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dicatatkan dan dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus, pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga 29. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka patutlah kita memeriksa diri dengan sungguh-sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mari kita angkat pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat 37 ayat 1 dan 2, Bila Kurenungkan Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu
perlindunganku. Di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara yang merasa demikian, tentu akan diterima Allah karena anugerah-Nya dan layak duduk mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjuni, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menengahkan diri daripada perjamuan kudus, agar jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya itu bukan dihadapkan untuk menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bahagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 441 ayat 1, ku ingin menyerahkan.
menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Saudara-saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sekarang dan sepanjang masa. Sebab kasih dan kesetiaan-Mu tak pernah berubah, bahkan selalu baru setiap hari. Dan kami bersyukur atas hidup anugerah-Mu, di mana kami terus dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati indahnya persekutuan bersama dengan Tuhan. Terlebih pada malam ini, kami dipersekutukan dalam kesiapan dan persiapan kami semua untuk mengambil bahagian di meja perjamuan kudus. Karena itu, ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga firman penguatan yang akan kami baca dan kami renungkan sungguh-sungguh mengambil bahagian di hati kami, yang olehnya kami disemangati untuk terus mewartakan kebaikan-Mu di dalam mengambil bahagian, memberitakan pengorbanan Kristus yang juga akan kami nikmati lewat perjamuan kudus. Mampukan hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, sehingga setiap yang mendengar beroleh berkat daripadanya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Surat pertama Petrus, 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Firman Tuhan demikian. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat jahat? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Ayatnya yang ke-21 menjadi bahagian perhatian kita dalam sorotan tema teladan yang sempurna. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa teladan yang ditinggalkan Kristus bagi kita? Saya mengajak kita untuk menyaksikan saat-saat terakhir sebelum Kristus menjalani jalan Via Dolorosa. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan, dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kali kita menerima pelayanan perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang diperhadapkan kepada sebuah keteladanan yang paling sempurna, yakni bagaimana kita mau belajar tentang jejak-jejak yang dilalui oleh Kristus. Sebuah keteladanan yang sempurna, di mana Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebuah keteladanan yang sangat sempurna, di mana seorang guru harus
merendahkan diri di hadapan kaki murid-muridnya. Perjamuan kudus adalah sebuah demonstrasi dari kasih yang agung, kasih yang sempurna, di mana Kristus telah mengorbankan dirinya, supaya oleh pengorbanan itu, kita yang sudah kotor, yang tidak layak lagi disebut sebagai anak kerajaan, dipulihkan, dan kita pun disebut anak-anak kerajaan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Rasul Petrus menuliskan secara khusus suratnya kepada semua umat Kristen yang ada di diaspora. Ia menyampaikan pesan-pesan agung tentang Injil yang sebenarnya. Bagaimana Kristus telah meninggalkan teladan yang begitu agung bagi setiap umatnya. Bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Dan kita harus mengikuti jejaknya. Jikalau kita tetap mau mengklaim diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Perjamuan kudus adalah tempat di mana kita akan membuka diri kita, hati kita, seluruh keberadaan kita untuk menyambut orang lain tanpa memandang muka. Sebagaimana Allah menyambut kita tanpa memandang muka. Kita telah mendengarkan hal-hal apa yang harus kita baharui dalam kehidupan kita, supaya kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jikalau Allah sedemikian telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, maka patutlah dan wajiblah setiap orang percaya juga melakukannya dengan mengampuni sesamanya manusia. Sangat indah Rasul Petrus membahasakan di sini. Dapatkah disebut pujian jikalau seseorang menderita karena berbuat dosa? Nanti kita dipuji jikalau kita menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya kita tanggung. Orang-orang yang berhati mulia adalah orang-orang yang memberi seluruh keberadaan hidupnya untuk melayani sesamanya. Sedemikian rupa Kristus memberi dirinya melalui sakramen perjamuan kudus yang kita rayakan. Demikianlah juga hendaknya kita melakukannya. Inilah ucapannya. Jikalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan apa yang kamu katakan itu benar, sebagaimana aku adalah guru dan Tuhan melakukan ini kepadamu, maka kamu pun harus melakukannya kepada orang lain. Karena itu mari saudara-saudara, perjamuan kudus ini adalah demonstrasi dari sebuah kasih yang agung. Kita menikmati sebuah kasih yang agung dari Tuhan. Dan di meja perjamuan kudus, kita dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada yang lainnya. Supaya melalui keberadaan kita, supaya melalui kehadiran kita, supaya melalui perjumpaan kita dengan siapapun dalam kehidupan ini, setiap orang akan merasakan perjumpaan secara langsung dengan Kristus, sehingga Allah dimuliakan di dalam kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, terima kasih. Kami datang menghampiri Engkau
karena keagungan kasih-Mu yang melayakkan kami datang kepadamu. Bukan karena kami suci, bukan karena kami bersih, tetapi karena anugerah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus melalui kayu salib. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan teladan yang agung bagi kami semua, agar kami mengikuti jejak Kristus. Biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kami nikmati, kami pun dapat membagikan kasih Tuhan yang agung kepada setiap orang yang Tuhan perjumpakan dalam hidup kami. Kami siap untuk melakukannya Tuhan, karena itu teguhkan dan kuatkan kami semua. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, roti dan anggur yang ada dalam cawan ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan Kristus bagi kita untuk penebusan dosa. Karena itu janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita mengangkat hati kita kepada Dia yang adalah roti dan anggur kehidupan. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Dan cawan minuman ini adalah persekutuan kita di dalam darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan segala dosa." Saudara-saudaraku,
roti dan anggur ini akan dikemas dan diantar secara khusus ke rumah warga jemaat yang tidak berkesempatan untuk hadir mengambil bahagian pada perjamuan kudus di gedung gereja. Dan bagi saudara-saudara yang berada di tempat lain, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, serta bersedia untuk turut mengambil bahagian bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan di Jemaat Masaleh, kiranya dapat mempersiapkan masing-masing roti dan anggur di rumah sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Dan karena itu, mari kita satu di dalam doa untuk persiapan menyambut roti dan anggur perjamuan ini. Ya Tuhan, inilah tubuh-Mu dan inilah darah-Mu. Tubuh dan darah yang agung, yang suci, yang kudus, yang ditandakan dan dimateraikan dalam bentuk yang kami dapat lihat, yakni lewat roti dan anggur perjamuan. Bangunkan iman kami untuk melihat makna yang terdalam di balik roti dan anggur ini, sehingga kami dapat menyambut dan memperlakukannya dengan baik, sebagaimana kami menyambut dan memperlakukan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kami. Diberkatilah roti ini, diberkatilah anggur ini, dan diberkatilah setiap orang yang menyambutnya dan menikmatinya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan melingkupi kehidupan kamu semua sekarang dan sepanjang masa. Amin.
Inilah kemasan yang akan diantar ke rumah jemaat. Terima, sambut, dan perlakukan dengan baik. Pergilah, kamulah yang diutus untuk itu. Pergilah dan bagikanlah kamu yang diutus untuk itu. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang berada di tempat lain, yang tidak sempat dijangkau oleh distribusi roti dan anggur dari Jemaat Masaleh, dari tempat ini kami mendoakan roti dan anggur yang Bapak Ibu sediakan. Kiranya kita dapat mengikuti perjamuan kudus secara bersama-sama, dan berkat yang sama pun kita akan terima dari Allah Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya, penebus dosa kami. Bersyukur untuk malam ini, kami telah menikmati firman Tuhan dalam persiapan setiap kami untuk menyambut perjamuan kudus. Hamba berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Jemaat Masaleh maupun di tempat yang lain, yang akan turut mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Kiranya berkat kasih dan rahmat yang dari Bapa di sorga akan mengalir, melimpah dalam kehidupan mereka semua. Sehingga perjamuan kudus ini dapat disambut dengan penuh sukacita, sekaligus kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan yang agung dan membagikan kasih itu kepada yang lainnya. Berkati majelis gereja-Mu dalam mempersiapkan diri untuk mendistribusikan roti dan anggur perjamuan kudus ini ke rumah-rumah anggota jemaat. Kiranya dikuatkan dan diteguhkan serta dikuduskan setiap mereka, agar mereka dapat mengantarnya dengan baik, dan mereka disambut sebagaimana umat-Mu menyambut Tuhan sendiri. Jauhkan dari segala halangan dan rintangan, sehingga distribusi roti dan anggur perjamuan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Persiapkan semua umat-Mu di hari Minggu untuk duduk bersama, merayakan perjamuan kudus, yang tidak lain adalah perayaan keselamatan, karena Kristus telah berkorban demi menghapus surat utang dosa kami. Ya Bapa, bagi umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kiranya perjamuan kudus ini, roti dan anggur ini, akan menguatkan iman dan pengharapan mereka. Bahkan kiranya kuasa Tuhan mengalir
sehingga di tengah gumul karena sakit penyakit, mereka boleh bersuka cita dan mereka boleh dipulihkan menurut ukuran kasih karunia Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, berkati dalam karya, berkati dalam perjuangan. Biarlah setiap mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak untuk merayakan pesta kemenangan lewat perjamuan kudus. Kami sampaikan doa kami di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 3, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Yang sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan persiapkanlah hatimu menyambut perjamuan kudus. Sekarang arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah persiapan perjamuan kudus pada malam ini. Atas nama seluruh majelis gereja Masale mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah melayani ibadah persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Adriani Salamba, Oktapina dan Cali yang sudah membantu dalam pelayanan persiapan perjamuan kudus pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian
Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 3, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Jemaat disilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.